yang harus kita ingat bersama-sama, masalah stunting bukan hanya sekedar masalah kurang gizi. Tapi di sini kita berbicara masalah bagaimana sebagai sebuah bangsa kemudian kita dapat menyiapkan generasi-generasi penerus yang nanti menjadi, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan di awal, penerus kita. Dan yang paling penting adalah kita mengingat bahwa ketahanan bangsa juga bergantung pada kesehatan manusia-manusia. Dan dalam hal ini adalah generasi penerus kita. Kita menyadari betul bahwa penurunan stunting adalah program prioritas nasional. Edukasi merupakan sesuatu hal yang mutlak perlu dilakukan dan ditingkatkan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam melakukan deteksi dini, maka perlu peran dari semua pihak, tidak saja orang tua, kader, dan juga tenaga pendidik, baik itu di PAUD maupun di TK dan lain-lain. Penanganan stunting dapat dilakukan oleh keluarga secara mandiri melalui peningkatan kapasitas keluarga dengan ketahanan terhadap stunting dan tentunya kemampuan untuk mengakses pelayanan spesifik dan sensitif. Kemudian pelayanan gizi sensitif dan gizi spesifik ini akan juga lebih efektif jika pelayanan tidak hanya terbatas pada cakupan akses, tetapi juga mutu pelayanan yang diserap oleh balita dan keluarganya. Hampir semua faktor sensitif sebagai bagian dari ekosistem ini, itu pengaruhnya itu tidak langsung, tetapi melalui faktor spesifik. Ya, kalau ada orang miskin, kemudian akhirnya dia makanannya nggak bagus, kemudian akhirnya anemia, dan anemia ini adalah bagian dari faktor yang spesifik, yang melekat dan langsung. Ya. Kalau ada orang yang jambannya tidak ada sanitasi buruk, akhirnya dia diare, kemudian setelah diare dia beratnya nggak naik dan akhirnya stunting. Kenapa stunting ini menjadi sangat dominan sekarang di dunia dan masuk di Indonesia adalah karena dampaknya kepada kecerdasan, kepada daya saing, kepada kreativitas. Dan inilah tujuan dari kesehatan, tujuan dari pendidikan, tujuan dari berbagai upaya pelayanan sosial dalam memastikan. Dan ternyata misterinya adalah di otak anak, di sel-sel otak, sinapnya, perkembangannya, bagaimana dia berfungsi. Nah, kalau anak normal tidak stunting, hampir sempurnalah bentuk otaknya itu. Tulangnya kuat, tebal, otaknya penuh, yaitu sel-sel otak yang putih itu. Hal lain yang saya cermati adalah tentang keberlanjutan dari program intervensi spesifik ini harus dipastikan sampai dengan level posyandu dan juga pendistribusiannya, ya. Jadi bantuan-bantuan dari pemerintah seperti MPASI, kemudian biskuit ibu hamil, kemudian biskuit anak sekolah dan lain-lain itu pendistribusiannya harus betul-betul merata di semua level posyandu yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Rendahnya pendidikan kesehatan reproduksi, Bapak Ibu, kami Nasihatul Aisyah ini mendampingi memiliki kegiatan posyandu remaja di sekolah Go to School. Dan faktanya yang kami temukan di satu sekolah saja, itu hanya sekitar 20% anak yang paham tentang kesehatan reproduksi. Nah, ini menjadi persoalan Bapak Ibu. Kemudian rendahnya pendidikan, pelatihan pranikah atau suscapin. Tadi Pak Hasto sudah menyinggung tentang ini. Ya, nyatanya ini ternyata cukup besar mempersiapkan suami dan istri untuk mengarungi rumah tangga, dan itu juga akan berakibat pada anak. Saya pikir ada perlunya juga promosi dalam dua hal. Yang pertama, perlu ada himbauan atau bahkan larangan iklan susu untuk bayi umur 0 sampai 6 bulan. Ini untuk mendukung ASI eksklusif. Yang berikutnya saya kira perlu terus dicanangkan tentang menghindarkan perkawinan dini, karena itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kehamilan itu tidak ibu yang mengalami hamil itu bukan ibu yang telah dewasa, matang.